me play among. It is the first time the audio of the 4.5-minute speech has been released digitally. It was broadcast on August 15th, 1945, announcing Japan's surrender. The agency also released pictures of the underground meeting room where Hirohito and wartime leaders gathered on the eve of the announcement. Kita tidak bisa menunggu. Musyarin, ada apa ibu ini? Bung, aku baru dengar dari CNN BBC. Jepang menyerah. Unconditional surrender. Ah, apa kau tahu salah dengar, saudaraku? Radio Inggris. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Tak ada alasan lagi kita menunggu Jepang. Ini sudah saatnya kita berdiri sendiri. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memutus semua hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Ikana, Bung Syaril, mari kita ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Baiklah kalau gitu. Mari kita segera pergi. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini, Bu. Saya mendengar berita dari Jepang bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu di radio BBC. Jadi kami para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan semua hasilnya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari Jepang. Kami paham dengan semangat kalian semua. Tapi jangan tergesa-gesa. Kita butuh dukungan yang luas dalam hal ini. Maka dari itu, kita harus membahasnya terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Karena PPKI sendiri adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemari dengan mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan langsung esok hari pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sekarang, Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap untuk mengepung kota. Benar, Bung. Kami siap menaruhkan jiwa kami. Apabila Bung Karno tidak mau mengungkap malam ini juga, saya pastikan besok pagi akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang, kita harus melawan Belanda yang mencoba kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara sekalian tidak setuju akan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara siap dan sanggup mengumumkan kemerdekaan, mengapa tidak saudara sendiri yang mengumumkannya? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan ini datang kepada kita sebagai suatu hadiah? Mengapa bagi kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita mempromosikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang tanggung selama ini. Inilah waktunya yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan mengundingkannya kembali. Baik, kalau begitu kami pamit. Tidak lama kemudian, Bung Karno bersama dengan Muhammad Hatta, Subarjo, Iwakusuma Sumantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro berunding mengenai usulan proklamasi yang ditawarkan oleh para golongan muda, yang menghasilkan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurangnya perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta. Bagaimana ini? Soekarno tetap ragu.
kita tidak punya pilihan lain. Kita harus segera mengambil tindakan. Kita bawa mereka dari Jakarta agar jauh dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau Rengas Dengklok? Di sana tempatnya aman. Kita bisa berpikir jernih di sana. Baiklah kalau begitu. Ada apa ini, Bu? Periksa deh. Bung, apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Kalian menculik kami. Kami tidak menculik, Bung. Kami hanya menyelamatkan proklamasi. Tapi Bung Karno sedang sakit. Tapi Indonesia tidak bisa menunggu lagi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini barulah diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung Subarjo, Bung Hatta, dan Bung Karno sudah kami amankan. Ini demi kemerdekaan sebenarnya, bukan kemerdekaan bayangan dari Jepang. Wicana, ini bukan soal curiga atau tidak, tapi kalian telah menculik dua tokoh bangsa. Ini bisa jadi kekacauan besar. Kami tidak akan membawa mereka kembali sebelum ada jaminan proklamasi dilakukan secepatnya. Jangan harap kami memberitahu di mana keberadaan mereka. Kalau begitu, dengarkan saya baik-baik. Saya telah berbicara dengan Laksamana Maeda. Jepang tidak akan menghalangi kita. Bahkan Laksamana Maeda bersedia menjamin keselamatan kita di rumah sendiri. Lalu, saya bersedia pergi sendiri menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Saya berani beri kalian jaminan proklamasi akan dibacakan besok pagi, 17 Agustus 1945, sebelum pukul 12 siang. Saya pertaruhkan kehormatan dan nyawa saya untuk itu. baik, kami ke Deni Sukunto mengantar Anda ke Rengas Dengklok. Sekarang saatnya menjemput sejarah. Dengan janji dan tekad, Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok, dan keesokan harinya, sejarah bangsa Indonesia pun berubah selamanya. Bung, sudah sampai di Jakarta. Namun, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, di mana jam malam sudah diberlakukan. Dan Jepang pun sudah memperketat penjagaannya. Kita harus segera mencari perlindungan, karena proklamasi harus segera kita rumuskan. Tetapi, kita juga harus tetap berhati-hati. Betul, Bung. Kita harus memastikan keselamatan kita, sementara kita merumuskan teks proklamasi ini. Namun, saya rasa kita membutuhkan perlindungan lebih dari pihak Jepang. Kita akan menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk meminta jaminan. Tapi Bung, kita tetap harus berhati-hati. Mereka mungkin tidak akan mudah memberikan kita perlindungan. Kita harus pastikan semua ini berjalan dengan lancar. Kita harus mencoba. Jika tidak melakukan ini dengan hati-hati, semuanya bisa gagal. Apa yang kalian inginkan, Bung Karno? Atau apakah kalian datang untuk menemui saya? Jenderal Nishimura, kami datang untuk meminta perlindungan. Kami berencana untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami butuh jaminan agar kami terlindungi dengan aman. Proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, aku tidak bisa berbuat banyak. Pimpinan tertinggi Jepang tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, karena kami masih ingin mempertahankan kekuasaan kami di sini. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberikan persetujuan. Tapi Jenderal, Jepang sudah hampir kalah dalam perang, dan kami hanya ingin mengatur masa depan bangsa Indonesia dengan damai, tanpa kekerasan. Tidak, Jepang tidak akan menerima proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan harap ada perlindungan dari kami. Kalian bisa pergi dari sini. Baiklah, Jenderal. Kami akan mencari jalan lain. Terima kasih atas perhatian. Selamat datang, Karno.
Saya sudah mendengar situasi yang terjadi. Jangan khawatir, saya akan memberikan perlindungan untuk kalian. Kalian bisa menggunakan tempat ruang makan ini sebagai tempat perumusan. Terima kasih Laksamana, kami menghargai bantuanmu. Kami sudah berbicara dengan Jepang, namun mereka menolak. Kami harus bergerak cepat, dan rumahmu adalah tempat yang paling aman. Betul, Bung. Tidak ada waktu lagi. Proklamasi harus kita sampaikan ke seluruh bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, saya mendengar kabar bahwa proklamasi harus segera diputuskan. Saya siap membantu dalam merumuskan naskah proklamasi ini. Baiklah, kita harus merumuskan teks yang tepat. Ini adalah momen sejarah yang tidak bisa kita sia-siakan. Mulai sekarang, saya akan menulis naskah proklamasi ini. Kita harus menuliskan kata-kata yang kuat dan menyatukan bangsa. Sebab ini bukan hanya sekedar kata-kata. Ini adalah janji kita kepada rakyat Indonesia. Saya percaya kita bisa melakukannya. Proklamasi ini akan menjadi titik awal kebangkitan bangsa. Bagaimana, Bung? Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Bung, bagaimana jika kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ditambahkan pada bagian awal teks? Bagaimana jika kita tambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, naskah ini harus sederhana tapi kuat. Ini adalah pengumuman bagi dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Ini dia teks proklamasi. Ini adalah naskah proklamasi. Kita sebagai perwakilan bangsa Indonesia harus bertanda tangan di sini. Bung, menurut saya bagaimana jika yang bertanda tangan adalah Soekarno dan Hatta saja sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Setuju. Dan di mana kita akan membacakan teks proklamasi ini? Bagaimana kalau kita laksanakan di lapangan Ikada? Jangan di lapangan Ikada, karena akan terjadi salah paham dan bentrokan. Banyak pasukan Jepang yang berjaga di sekeliling lapangan Ikada. Bagaimana jika kita pindahkan saya ke rumahku pada pukul 10.00? Setuju. Titik-titik proklamasi hari Jumat di bulan Ramadan pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat 17 Agustus 1945. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di Rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang telah menguras pikirannya. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita nanti akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya. Ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah dan putih menjadi Sangsaka Merah Putih.
Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Suasana di Jalan Pengangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota, Suwirjo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk mempersiapkan tiang bendera. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Memang kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu, Soekarno terserang sakit. Malamnya panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Muhammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mufti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu A.A. Maramis, Haji Omar Said Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan yang lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhut, Latif Hendraningrat, dan Trimurti didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Suwirjo dan sambutan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Peristiwa penting yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan memiliki makna, yaitu titik puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah meraih kemerdekaan. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Negara Republik Indonesia lahir. Ini pemasukan kemarin ini ada 80 juta, 100 juta ya? Iya, 100 juta. Menurut teman saya. Kami hanya ingin tidak. Astagfirullah. Ide yang bagus ya. Ya, kalau begini nanti otakku. Ya, bendera pusaka, sang saka. Weh, please sekarang. Kita merdeka. Siap, siapa kan? Kami tidak akan mengecewakan Anda. Take 1, action. Action. Baku balo, siapa mau baku lo? Enggak. Bergerak ke kita. Bergerak.